Jadi saya tadi dengar dari Bapak ini ya bahwa saudara kita Pak Tanjung ya, Iya. kan nggak hadir-hadir terus, Iya. diduga isoman, Diduga ya, isolasi mandiri ya. diduga ya. Bagaimana Bapak mendoakan beliau cepat sembuh atau apa? Ya kita sebagai umat Tuhan ya, di mana perintah Tuhan Yesus itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan, juga mengasihi. Iya, tadi saya mengikuti jalannya sidang ya, dan sekarang sudah jam 11. Iya, jam 11 lewat 15, jam 11 malam, jam 23 ya. WIB. Kenapa Pak sampai lama sekali pemeriksaan terdakwa ini Pak, sampai mulai dari jam 9 sampai jam 23 WIB Pak? Baik, karena majelis hakim 3 orang bergantian menanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 17. Jadi hanya hakim itu yang 3 orang itu dari jam 9 sampai 17. Kemudian istirahat sejenak kurang lebih setengah jam, habis itu jaksa sampai dengan jam 9. Nah, jam 9 lewat baru dikasih giliran penasihat hukum. Tadinya dikasih 1 jam, tapi faktanya kita tidak sampai sejam. Baru lanjut lagi mereka bergantian, majelis hakim dan jaksa penuntut umum bertanya tentang mempertajam apa yang sudah kami tanyakan atau semacam mengkonfirmasi gitu. Iya, tadi saya dengar ya, itu ada BAP yang dicabut karena menurut saudara terdakwa, hal ini Pak Kosman ya atau Pak MKC, dia nggak tahu dia itu apanya, itu dakwaannya itu gimana? Iya benar, terkait BAP tanggal 22 September poin 10 ya, poin 10 huruf D. Ada keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, dan terdakwa ataupun tersangka pada saat itu memang mengakui bahwa bukan dia yang mencantumkan keterangan tersebut. Nah, ini sejalan ya dengan apa yang terjadi terhadap 3 saksi yang sempat saya koreksi pada saat pemeriksaan saksi penangkap ya, Ibtu Sandi dan Bribtu TB Hasanuddin itu, TB Tubagus bukan TB Hasanuddin, yang pada singkatnya ada 1 keterangan yang sama terhadap 3 orang saksi. Nah, ini yang jadi pertimbangan kami bahwa ternyata faktor human error pun ada di penyidik itu. Nah, makanya tadi jaksa keberatan, kenapa kan udah dicek segala macam. Gimana mau dicek, orang meriksanya dari jam 6 sore sampai jam setengah 2 pagi. Jadi wajar-wajar saja kalau ada human error. Itu kalau human error. Kita kan nggak tahu nih tanda kutip ya. Apakah itu human error atau di error-errorkan ya, nanti yang paling bagus ya memang terdakwa itu mencabut kalau memang tidak merasa memberikan keterangan tersebut. Lalu selain dari keterangan tersangka pada BAP poin nomor 10 huruf D, ada lagi yang ditegaskan tadi terkait berita acara penolakan didampingi oleh advokat. Di dalam berita acara tersebut ada kata-kata bahwa tersangka pada saat itu sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan advokat. Tapi ketika dijelaskan kesempatannya seperti apa, tadi yang seperti Pak Risuli dengarkan ya, seharusnya ketika orang ditangkap dan ditahan, itu kan dia tidak punya alat komunikasi. Nah, disuruh berteriak. Definisi kesempatan yang benar dan proper ya, ataupun yang layak adalah dia diberikan akses untuk berkomunikasi. Nah, cuman faktanya yang dimaksud dengan berita yang diberikan kesempatan itu dan disesuaikan dengan keterangan dakwa adalah yang bersangkutan ini disuruh teriak sekencang-kencangnya untuk mengundang advokat untuk membela dia. Saya perlu pengacara. Nah, yang saya bingung sejak kapan cara metode memanggil advokat itu dengan cara berteriak? Nggak pernah. Tidak ada kantor pengacara di sini walaupun berteriak. Saya belum pernah dapat klien karena teriakan, Pak. Nanti mungkin kalau dapat saya bisa kesaksian, tapi saat ini sih belum pernah mendapatkan klien dari cara mendengarkan teriakan. Kalau nangkep maling pernah, Pak, karena teriakan. Kita pernah nangkep maling dulu waktu masih kuliah itu kan, karena teriak di depan kampus. Itu karena teriak. Tapi kalau dapat job karena teriak ya baru satu-satunya ini mungkin nanti kalau dapat ya itu. Nah, saya sesalkan ya, sangat sesalkan karena hak tersangka itu kan dijamin oleh
pasal 56 KUHP ya. Tatkala seorang tersangka dipersangkakan dengan ancaman pidana di atas 5 tahun, dia itu berhak didampingi oleh seorang ataupun lebih dari penasihat hukum yang dipilih sendiri. Pasal 56, spesifiknya 56. Itu diberikan hak untuk memilih sendiri, bukan dipilihkan. Jadi ketika dia tidak mau dipilihkan, ya kasih dong kesempatan untuk dia menghubungi, fair dong. Tapi ini yang dikasih mantan polisi atau temannya polisi kan gitu. Harus fair, jadi gitu. Nah ini yang kita sebut dengan kepastian hukum, Pak. Dan juga persamaan di mata hukum. Ya, tidak akan ada keadilan kalau dari awal prosesnya sudah jelek, Pak. Sama ajaibnya bilang, ajaibnya adalah Dircyber Polri bersurat tanggal 25 kepada Osner. Osner juga menjawab tanggal 25 itu juga. Dan tanggal 25 itu juga langsung ada surat kuasa. Ini ajaib ini. Kita ngirim surat aja pakai tiki sekencang-kencangnya itu, pakai surat yang paling cepat itu bisa 1-2 hari. Ini kok dalam 1 hari 3 produk surat jadi. Tadi saya lihat dan dengar langsung Pak, waktu Bapak menceritakan proses penangkapan, penggeledahan dan sampai di Bareskrim sempat disiksa oleh salah satu NB ya, jenderal ya, dan yang lain-lain temannya. Itu kenapa jaksa memotong, Pak? Dia bilang dia pasti memotong karena penangkapan tidak sah, penahanan tidak sah, memperoleh barang bukti tidak sah karena dibongkar rumah orang tanpa izin ketua pengadilan. Penangkapan tidak sah karena tidak diberikan surat perintah penahanan penangkapan. Kemudian penambahan pasal juga, pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 146 juga tidak sah karena itu ditambahkan di tengah. Waktu dilaporkan itu tidak ada, waktu pemeriksaan awal itu tidak ada. Jadi ketidaksahan ini ketika saya pertanyakan sesuai hak tersangka terdakwa pasal 50 sama 68, mereka selalu kelojotan dan memotong supaya itu tidak ditanyakan, seolah-olah momen bertanya untuk itu sudah lewat, itu urusan pra peradilan kan gitu. Saya bilang ini hak tersangka, yang kami bela itu hak tersangka terdakwa, bukan dosanya yang kami bela, haknya kan gitu, karena kami pembela hak kan gitu. Soal dakwaan itu tuh kewajiban jaksa membuktikan dan sudah diambil alih oleh majelis kan, karena majelis kan harus aktif dalam perkara pidana, yang beda dengan kalau perdata majelis pasif kan gitu. Ya. Tadi yang seingat saya itu ya, yang dicabut itu karena ada BAP bahwa Pak Muhammad KC ini buat YouTube itu untuk cari donasi dan uang. Gimana itu tadi? Oh iya, itu tidak benar. Itu kan bikin YouTube itu untuk membuat orang masuk surga, maksudnya gitu kan, dan amanat agung. Dan itu juga seperti dia berkata assalamualaikum salam Yesus gitu. Ya. Nah itu kan itu untuk audiensnya tuh Kristen sebenarnya. Walaupun itu memang untuk umum, tapi kan kita bisa tahu dong, mengerti dong itu untuk siapa gitu kan, penontonnya. Nah, dan itu juga untuk mengkonter pernyataan-pernyataan Ustadz Abdul Somad dan Yahya Waloni gitu, Pak. Dan juga tadi kan saya juga tanyakan kepada terdakwa, apakah Anda terdakwa ini membuat video ini untuk memojokkan agama tertentu? Beliau jawab kan tidak gitu loh. Dan juga apakah dalam BAP itu terdakwa ada keberatan gitu mengenai pernyataan saksi ataupun yang di dalam BAP, dan itu ada, udah disebutkan oleh terdakwa gitu. Dan nanti kita tinggal tunggu JPU untuk membuat tuntutan ya, 2 minggu minta dan tanggal 24 nanti kita sidang lagi di sini. Iya, jadi tadi Pak saya dengar ya, itu Bapak mengoreksi 2 saksi yang pendeta dari GBI yang namanya saya sudah lupa. Pendeta Rohike sama Rogianto Tenggala. Ya. Jadi kedua pendeta ini kan karena kita duga dia memberi keterangan palsu di bawah sumpah atau janji, maka saya somasi. Dan setelah saya somasi, dia menjawab. Jawabannya adalah tidak jadi dipecat November 2018. Jadi diralat yang sebelumnya dibilang sudah dipecat November 2018 by phone. Sekarang dirubah, tidak jadi dipecat November 2018. Kenapa tidak jadi? Karena kami temukan bukti pada tanggal 15 Desember 2019 masih ada saya ralat ya, 15 Desember 2018 masih ada 2 produk penugasan, yaitu menugaskan 3 orang untuk penginjilan ke Temanggung.
Saya kasih nomor suratnya, saya kasih tanggalnya, saya kasih tanda tangannya. Maka dia bilang, oh iya benar, kami keliru. Tidak jadi dipecat November 2018. Bahwa betul masih diberikan surat penugasan. Bahwa kenapa terjadi kekeliruan ini adalah karena sumber informasi mereka itu sudah penyakit Alzheimer, satu penyakit yang berhubungan dengan otak, sehingga mereka lupa gitu loh. Demikian juga pendeta yang satu lagi, yang Royke juga sudah menjawab. Jadi, tapi saya belum puas. Karena diganti menjadi ke Februari 2020 kan gitu. Jadi saya bilang tidak puas dan mereka sudah terus melobi saya melalui biro hukumnya untuk bertemu hati ke hati. Saya bilang harus sampai ke pengadilan. Karena keterangan saudara-saudara sebagai saksi sudah diucapkan di hadapan majelis hakim. Maka sampaikan ke majelis hakim. Soal yang lain saya nggak butuh. Yuk mau tawarin apapun saya nggak butuh. Tapi sampaikan kepada majelis hakim bahwa itu salah. Itu intinya. Tapi kesempatannya kan udah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi, makanya mereka harus datang bikin surat ke sini menghadap. Tadi kan Bapak tunjukkan surat di mana dua pendeta itu sudah mencabut surat keterangannya yang di kepolisian maupun di pengadilan. Tetapi hakim tadi katakan tidak mau. Karena keterangan saksi menurut hakim sudah disumpah adalah apa yang diterangkan di pengadilan. Sedangkan surat yang dikeluarkan pendeta ini adalah di luar pengadilan karena saya somasi kan begitu. Jadi hakim maunya mereka datang ke sini meralat ke hadapan majelis hakim, meralat ke hadapan jaksa. Nah, kan gitu. Jadi ketika saya somasi seharusnya mereka langsung datang ke sini. Oh iya kami keliru, kami salah. Kan gitu. Makanya saya bilang kemarin itu kirimlah pimpinannya misalnya Insinyur Niko atau pendeta Wiweko yang meralat itu. Karena kan mereka mengatakan sumber informasi itu adalah dari Niko dan Wiweko. Maka untuk meluruskan itu apakah benar itu informasi diberikan Insinyur Niko sama Wiweko adalah harus Wiweko dan Niko yang meluruskan. Atau mereka sendiri datang ke sini yang dua orang itu mengatakan oh kami telah memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Yang benar adalah sekarang kan gitu. Iya. Tadi saya ya dengar. Ya. Tadi mengenai terkait keterangan dari saksi Robianto Tenggala dan Royke Rembing ya, yang mana rekan saya bilang akan mengajukan bukti surat, namun majelis bilang Pak kalau sudah hadir dan di bawah sumpah itu harus dihadirkan lagi. Nah selain disampaikan oleh majelis hakim yang disampaikan tadi barusan saya sampaikan itu, majelis hakim juga kalau memang kami merasa dirugikan dan juga ingin memproses ya keterangan palsu tersebut ke jalur pidana, menempuh cara pidana, itu hak kita. Dan itu pun kita pertimbangkan ya, kalau yang bersangkutan ini tidak mau bertobat. Dan mengatakan yang sejujur-jujurnya, yang sebenar-benarnya katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebihnya adalah dari iblis sumber segala dusta. Nah makanya, perbesar hatilah kalian, para oknum-oknum ini yang sudah, rohaniawan yang sudah merugikan terdakwa ini, ibarat jatuh ya, sudah jatuh timpa tangga pula dimasukin lagi ke dalam lubang. Lagi kita temukan barang bukti 2021 tanggal 3 April. Ada barang bukti elektronik. Ya, jadi barang bukti elektronik tanggal 3 April 2021 ini di mana ada 4 orang tokoh GBI itu membuat konten tentang salam sadar. Kan gitu. Nah, ternyata itu sudah ada juga sama jaksa tadi. Jadi sama-sama diperhadapkan di hadapan hakim. Akhirnya ketahuanlah bahwa dia belum dipecat sampai 2021. Jadi jaksa juga menunjukkan barang bukti mereka, kita juga menunjukkan dan sama. Tanggal 3 April 2021. Jadi oleh karena itu, sudahlah. Nggak usah lagi berbohong-bohong, bertobatlah. Sadarlah teman-teman dari oknum GB, saya sebut oknum lah dulu ya. Gitu. Udahlah apa namanya itu, tidak ada gunanya berdusta. Karena sekarang ini era digital. Begitu tersambung ke digital, itu nggak bisa hapus. Karena sudah tersimpan dalam memorinya YouTube atau Google kan gitu. Apa cukup dia hanya kasih surat ke Bapak atau dia nanti buat klarifikasi lewat YouTube? Apa cukup hanya seperti itu saja yang namanya bertobat itu tadi? Bertobatnya ya, bertobat ya, makna bertobat adalah mengakui perbuatan dan meminta maaf kepada Sang Kuasa. Ya, itu definisi bertobat tuh. Mencabut keterangan yang di sini. Itu kalau secara rohani begitu. Ya. Yang pertama ya. Yang kedua, dia harus fair dan gentle. Dia sudah berbuat di depan persidangan, di depan kepolisian. Harus fair dong. Ya. Kalau mau merasa salah memberikan keterangan, ya lakukan dengan cara yang sama, secara formal juga. Ya. Kalau di kepolisian udah nggak mungkin lagi. Ya. Tapi kalau di persidangan ya, mungkin nanti pada saat pledoi kita hadirkan dia kan.
ada kesempatan sebelum dibacakan pledoi, kami ingin memberikan kesempatan terhadap 2 orang saksi yang sebelumnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang merugikan keterangan terdakwa ini. Mereka mau cabut keterangannya. Itu bisa. Oh, masih Atas bisa. pertimbangan dari majelis hakim bisa kita akan ajukan. Karena kalau surat sudah nggak main Pak, hadir di persidangan itu di bawah sumpah lebih tinggi posisinya ketimbang alat bukti surat. Gitu loh Pak. Jadi bertobatlah. Itu kan ada lagu kan dari ini kita kan, pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Ada ampun Bapa bagimu. Nah ini masih ada ampun Tuhan buat mereka kalau mereka mau mengakui kesalahannya. Yang pertama itu dulu, yang kedua baru lakukan tanggung jawabmu, kewajibanmu kepada sesama manusia. Dalam konteks ini adalah terdakwa, yaitu klien kami yang sudah kalian rugikan. Walaupun di dalam surat tersebut kalian bilang tidak ada niatan pun sedikit pun kami ingin merugikan terdakwa, itu kan bisa saja. Tapi faktanya sudah dirugikan. Jadi walaupun niatnya tidak ada, tapi faktanya sudah dirugikan. Dan kalau mereka bilang mau berbicara dari hati ke hati, kami akan setujui dari hati ke hati, tapi dengan niatan yang seperti kami paparkan tadi, bahwa ada niat untuk dia datang ke persidangan melalui kami mencabut semua keterangannya yang salah. Itu mungkin. Tadi saya dengar dari jaksa, dia minta ulur 2 minggu untuk bisa memberikan tuntutan, disebabkan katanya banyak pasal-pasal yang akan diajukan karena ada 365 halaman. Itu pasalnya sih sudah nggak tambah lagi, pasalnya sudah terbahas, pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, pasal 56 KUHP, 156A huruf A KUHP, sama pasal 14 ayat 1 dan 2 KUHP. Jadi tidak tambah lagi dari situ, junto pasal 64 perbuatan berlanjut. Itu pun pasal 14 ayat 1 dan 2 itu kan kita permasalahkan karena itu muncul di tengah jalan, tidak ada dari awal. Artinya mereka tidak bisa menggunakan itu. Karena itu kan tidak ada kepastian hukum di situ. Ternyata Yahya Waloni pun tidak diberikan pasal itu. Karena saya juga pengacara pelapor Yahya Waloni kan gitu. Jadi mereka memerlukan waktu 2 minggu. Pertama karena kapten mereka kan saat ini diduga sedang isolasi mandiri gitu ya. Jadi mungkin mereka juga untuk koordinasi kan perlu waktu. Nah kita lihat tadi kan biasanya jaksa itu 15, sekarang sudah tinggal 8, artinya 7 entah kemana kita nggak tahu kan gitu. Jadi mungkin mereka kan perlu koordinasi sama jaksa atau untuk menyusun surat dakwaan, surat tuntutan maksudnya, surat tuntutan. Nah tapi hakim juga menjelaskan kalau kamu butuh 2 minggu, pengacara juga harus dikasih 2 minggu juga, tapi nanti replik duplik atau nadir rekusitor sama nadir pledoi 2 hari 3 hari aja, dalam 1 minggu juga cukup itu, supaya waktunya bagi hakim cukup untuk membuat suatu putusan yang baik kan gitu. Jadi ini Pak tinggal berapa kali episode lagi gitu istilahnya? 5. Jadi rekusitor atau tuntutan, kemudian pledoi, kemudian nadir rekusitor atau tuntutan tambahan atau replik istilahnya, kemudian nadir pledoi atau tanggapan terakhir atau duplik dari penasihat hukum, kemudian terakhir putusan. Jadi 5 kali, kalau tepat waktu semua 5 kali. Oh 5 kali lagi. Iya, jadi perkiraan ini sampai Maret harus putus. Bapak bisa bayangin kan putusannya bakal sebesar mana? Iya, ada yang mau ditambah. Karena dakwaannya segini Pak. Ada yang mau ditambahin. BAP segini. Nah nanti belum pledoi kita, belum tuntutan itu kan dibundel jadi satu Pak. Jadi nanti mungkin segini. Iya. Jadi saya tadi dengar dari Bapak ini ya, bahwa saudara kita Pak Tanjung ya, kan nggak hadir terus. Iya. Diduga isoman. Isolasi mandiri diduga, ya. Bagaimana Bapak mendoakan beliau cepat sembuh atau apa? Ya kita sebagai umat Tuhan ya, di mana perintah Tuhan Yesus itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Juga mengasihi sesama manusia, seperti mengasihi diri sendiri. Bahkan kita selangkah di depan berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Artinya kita harus mendoakan musuh. Nah, bila ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Nah, itu artinya ajaran Tuhan Yesus mulia. Jadi oleh karena itu, karena walaupun kita berseberangan, kita sebagai penasihat hukum, mereka sebagai jaksa penuntut umum, itu kan karena lebih kepentingan negara toh. Kalau kepentingan pribadi kan tidak ada. Jadi ya kita harus mendoakan dong supaya beliau lekas sembuh, bisa ikut sidang lagi. Nah, kita bisa bertatap muka lagi di pengadilan kan begitu, Pak, maupun di tempat lain gitu. Jadi semoga Bapak jika benar beliau isolasi mandiri karena dugaan COVID, semoga beliau lekas sembuh, karena ada informasi yang datang ke kami seperti itu. Jadi dan beliau sudah berkali-kali tidak hadir, maka doa kami kepada teman-teman khususnya dari kejaksaan supaya lekas sembuh kalau memang
sakit gitu. Jadi kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan kan begitu.